Kuman. Oke. Sekarang soal yang nomor 9. Nomor 9. Sebuah senar yang panjangnya 4 meter bermassa 1 gram digantungkan beban 1 gram. Salah satu ujung dilewatkan katrol sehingga bentuk gelombang stasioner seperti pada ganti. Jika percepatan gravitasinya 10, frekuensi yang terbentuk adalah, nah ini panjangnya 4 meter ya. Kemudian massa talinya 1 gram. Nah, ini bisa kita jadiin 10 pangkat min 3 gram. Kemudian ini tali ya, biar enggak tercampur. Terus beban masanya 1 kilogram, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini bebannya nih. Beban. Yang ditanya frekuensinya ya, frekuensi yang terbentuk. Bagaimana cara mencari frekuensi? Frekuensi sama dengan V dibagi lambda, boleh. Silakan. V-nya berada, lambdanya 4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya kan seperti ini. Nah, udah bagus ya. Ini kan 4 meter. Lambdanya segini lambda. Ya enggak? Berarti kan separuhnya dari 4 itu 2 meter. Sekarang kita butuh V-nya. V-nya cara ngitungnya ini pakai hukum Melde ya. F per mu boleh. F-nya itu massa kali gravitasi, berarti 1 dikali 10 kilo. 10 newton. 1 kali 10 newton. Mu-nya berarti massa per 1 jam. Massanya massa per satuan per jam. Di situ nanti masanya 1 min 3 kalinya 4. Nah, berarti seperti ini diangkat, naik semuanya jadi 40.000 diangkat jadi 200 ya, jadi V-nya sama dengan 200 meter per sekon. Sehingga untuk mencari nilai F-nya, maka F sama dengan 200 dibagi dengan 2 sama dengan 100 Hz. Ini frekuensi ya. Maaf ya, yang ditanya ini frekuensi berapa gitu ya. Saya salah. Yang ditanyain ini nada berapa itu ya. Maaf, saya salah di soalnya ya. Salah penampakan di soal. Jadi kalau seperti ini termasuk nada berapa. Nah, ya. Jadi perhitungannya, maaf ya, ini saya hapus dulu deh. Ini nggak ada jawabannya lagi ternyata. Begini ya Bapak Ibu ya. Ini frekuensi. Kalau kita urutin ya, urut-urutin frekuensi nada satu. Nada dasar itu bentuknya begini. Ini nada dasar. Nomor 1 nada dasar. Terus yang kedua, nada atas pertama. Nada atas pertama itu bentuknya begini. Nah, ini begini nada atas pertama. Nada atas kedua nambah surut. Nada atas kedua. Berarti begini, ini nada atas kedua. Terus yang terakhir yaitu nada atas ke, bukan yang terakhir, makanya selanjutnya nada atas ke 3. Nah, begini nada atas ke 3. Berarti yang cocok ini nada atas ke 3. Ya, ada 4 perut.
4 perut 1, 2, 8, 5 ada 5 simpul. 4 perut 5 simpul. Aslinya seperti itu kan? Ya. Tapi, nah ada yang tapi ya kok gambarnya kok kurang pas gitu. Kalau secara rumusannya itu begini aslinya. Frekuensi Fn ya, Fn itu n plus 1 P per 2 ya, kan seperti ini ya. Ini aslinya. Tapi kok digambar kok nggak pas nih. N tambah 1 berarti n-nya itu 3 ya. 3 tambah 1, 3 tambah 1 itu 4. Berarti ya 4 bagi 2 2 kan. 2 P per L. Nah 2 V-nya berapa itu? V-nya 200. L-nya berapa? L-nya 4. Tuh 100 harusnya. 100 Hz. Nggak ada jawabannya lagi. Nada atas ke 3. Nada atas frekuensinya 100 Hz. Oh, nggak ada jawabannya lagi. Ya. Kosong. Kosong, nggak ada jawabannya. Pakai yang tadi juga nggak apa-apa ya, kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau kita mengurut-ngurutin nada atas, ya, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Nah, untuk dawai, Kamu mau tanya Pak? G. 2L, L-nya kan 4, 2 kali 4 8, atau saya yang salah? Ini 2 kan kali L kan? 3 tambah 1. Benar. Benar, 4. 2 Oh, bagi 2. Oh, iya, iya. Berarti 400 bagi 4 ya. Gak ada jawaban. Aduh, pusing ini. Pak Ipin, Iya. halo. Itu kan nada dasarnya ketemu kan tadi 100 ya, F0-nya ya. Iya. Nah, itu kan kalau perbandingan kan F1, F2 itu kan berbanding 1, 2, 3, 4. Berarti nada ke atas itu kan perbandingannya 4. Berarti yang A dong jawabannya. Jadi begini, Bapak-bapak Ibu ya. Kalau gambarnya begini. Ya, kalau gambarnya begini, berarti ini ada dasar. Berarti P per 2. Kalau begini. Tapi kan gambarnya begini. Ya itu kan stasioner. Artinya yang satunya kan bayangannya kan ya. Jadi itu kan nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3. Berarti kalau perbandingan kan F1, F0, 1 banding, kalau koefisiennya ya, 1 banding 2, banding 3, banding 4. Berarti nada atas ketiga itu kan 4. Jadi F1 per F3 itu kan 1 banding 4. Berarti F3 4 kali F0, maka F3-nya 400. Oke, ya, Bapak Ibu ya. Yang nada atas ketiga itu kan berarti 4 kalinya Pak Ipin. Kalau lihat dari itu kan nada dasar pi per 2L. Nada atas 1 berarti kan pi per L. Nada atas kedua kan 3pi per 2L. Nada atas ketiga 4pi per 2L. Berarti 4 kalinya nada atas ketiga itu. 4 kali dari nada dasar. Itu. Ya. Kalaupun dicari dengan itu nanti hasilnya 400. N-nya kan dimulai dari 0. Ya. Jadi nada atas 1 3, 3 tambah 1 4. Kalau pakai perbandingan begitu tadi Pak Ipin. Jadi nada dasar dengan nada atas ketiga perbandingan 1 banding 4. Kayaknya konsepnya nggak gitu deh Pak Hamim. Kita ngitungnya lambda. Nada dasar 1 itu lambdanya kan setengah. Iya, nada dasar 2 lambdanya 1. 1. Jadi ya, nada dasar kan pi per 2. Bukan berarti 4 kalinya karena ada gelembungnya ada 4, ada perutnya 4 itu bukan. Enggak, maksudnya
kalau nada dasar kan pi per 2L ya. Nada atas 1 berarti kan karena dia satunya berarti kan 2pi per 2L, maka pi per L, 2 tuh. 1:2. Nada atas kedua berarti kan 3pi per 2L. Nada atas ketiga 4pi per 2L gitu. Kalau kita tarik koefisiennya, perbandingannya 1:2 kan bilangan bulat dia tuh. 1:3:4 gitu. Ini kan terbentuknya nada atas ketiga kalau dari gambar kan. Yang pertama kan setengah lambda nada dasar tuh. Nambah lagi setengah lambda nada atas 1. Nambah lagi setengah lambda nada atas kedua. Nambah lagi setengah lambda nada atas ketiga. Yang warna pink itu kan bayangannya, dia pantulannya gitu. Artinya kalau dilihat dari gambar itu nada atas ketiga. Nah perbandingannya kalau kita pakai perbandingan ya begitu tadi, koefisien yang diambilnya nada dasar itu pi per 2L, nada atas 1 2pi per 2L atau pi per L, jadi koefisiennya 2, nada atas kedua 3pi per 2L, nada atas ketiga berarti 4pi per 2L, berarti nada dasar dengan nada atas ketiga itu bandingannya 1/4 gitu. Iya, jadi tapi masalahnya begini ya Bapak Ibu, di gambar itu seperti ini. Jadi kan kalau misalkan kita pakai pakai cara ini ya. Kayak tadi tuh saya tadi pertama kan pakai V per lambda ya. V itu kan 200. Nah, lambdanya itu kan kita melihatnya itu kan 2 perut di segini kan. 2 perut 3 simpul kan. Nah, kalau ini kan faktor berarti segini kan 2 meter. Kan 2 nih. Sudah ketemu 100 apa? 100 Hz. Nah, ini frekuensinya siapa? Frekuensinya ketika apa? Frekuensi nada atas ketiga. Jadi ini langsung ketiga. Jadi begitu. Tapi kalau gambarnya itu seperti ini, beda lagi. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya balik. Ini kan sebenarnya lambda. Nah, kalau misalkan ini lambda nih, setengah lambda sama kan 2 kan? Jadi caranya kan seperti untuk mendapatkan ini kan pakai cara-cara begini. Jadi per lambda ya dapatlah ini ya namanya ya atau pola. Makanya dapat dari ambil beberapa sampel dasar misalkan sampai nada atas kedua, baru ini dapat pola rumus. Nah, biar rumus dengan keadaan sebenarnya di rumus itu sebenarnya nggak jadi masalah. Artinya bisa Suaranya putus-putus ya Pak. Ya. Jadi saya ulangi ya. Rumus ini sebenarnya aslinya itu V per lambda. Ini sebenarnya V per lambda, semuanya itu per lambda dari frekuensi. Dari F0 nih, F0 V per lambda. Nah, lambdanya kalau untuk nada dasar itu kan mulai dari L. Makanya ini ditulis V per 2L kan gitu. F1 gimana? Nah, F1 sama dengan V per, nah karena segini ini kan lambdanya sama dengan L. Nah, ya, di lambdanya sama dengan L. V per L. F2-nya sama dengan apa? F per kan 1/2 tuh ya. Berarti ini ditulis 2/3 L kan, sehingga ini ditulis sama dengan 3V per L. Nah dari sini didapatlah polanya. Gimana? Ini dengan bulat. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan. Makanya didapat N plus 1 per 2 V per L. Ini Fn. Nah pola seperti ini. Biasanya gini, antara rumus sama gambar itu biasanya matching ya.
Jadi meskipun nggak ada gambar, ya meskipun nggak ada gambar, rumus seperti ini jadi. Apalagi ada gambar. Nah, kalau misalkan ada gambar, enaknya kita apa? Kita bisa langsung menentukan lambda seperti ini. Ini kan nada apa namanya? Kalau lambda itu kan terdiri dari 2 perut dan 3 simpul ya. Jadi sini namanya lambda. Atau bisa juga segini namanya lambda. Bisa 2 perut 3 simpul, bisa 3 perut 2 simpul. Silakan, nggak apa-apa seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bapak-bapak Ibu. Salah data soalnya kali ya, harusnya L-nya. Iya L-nya benar satu kok Pak. kali. Benar kok. Mohon maaf ya, saya salah. Pak, maaf Karena Pak, mau nanya Pak. saya yang ngetik sendiri. Pak Ipin, maaf nanya. Iya, silakan. Tadi kan nada dasarnya itu ketemu 200 ya Pak ya? 200 ketemu, nada Ya, ketemu dasar tadi ketemu 100 ya? Atau berapa ini? Ini langsung ketemu 100, Pak. Oh, nada dasar. Terus tadi nada atasnya, kalau nada atas 3, hitungan Pak Ipin berapa ya? Nada atas 3-nya. Jadi gini ya, Ya. ini hitungan frekuensinya langsung kita ketemu nada asas. Jadi langsung namanya nada atas 3 sesuai dengan garis. Meskipun nggak kasih nama, itu udah langsung mengarah ke situ frekuensi itu. Tapi kalau misalnya kita harus kasih tahu namanya, maka harus kita tahu urut-urutannya mulai dari mana. Harus tahu dulu mulai dari nada dasar. Karena nada dasar dimulai dari seperti ini. Setiap naik ke ketiga namanya itu 1 perut. Oh iya. Satu perut gitu terusnya. Nada dasar, nada setengah, 2, ketiga, 4 dan seterusnya. Nah, nama lainnya itu adalah harmonik. Ini harmonik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena apa? Jadi gini, kalau ngomongin tentang nada-nada ya, kalau kita urut-urutin ya, F0 itu kan gini. F0 itu kan 1V ya, 1V per 2L. F1 kan 2V per 2L. F2 itu apa? 3V per 2L. F3 itu apa? 4V per 2L. Sesuai dengan namanya ini sih sebenarnya ini. 1, 2, 3, 4. Itu harmonik. 1, harmonik 2, harmonik 3, harmonik 4. Gitu. Tapi kalau untuk pipa organ beda. Maksudnya beda untuk beda di ini. Di pipa organa yang tertutup. Karena apa? Pipa organa tertutup nih ya, biar kita nyambung ya pembahasannya ya. Oke. Pipa organa yang tertutup itu F0-nya kan mulai dari 1 sampai per 4L. F1-nya itu 3V per 4L. F2-nya 5V per 4L. F3-nya 7V per 4L kan gitu. Lihat ininya nanti. Ini berarti harmonik 1, harmonik 3, harmonik 5, harmonik 7. Ini pipa organik. Pipa organa maksudnya pipa organa. Nah, ini nggak ada yang genap, nggak ada 2, nggak ada 4, nggak ada 6, nggak ada 8 dan seterusnya. Yang genap-genap nggak ada di harmoniknya. Pipa organa tertutup ya Pak Ipin? Iya, pipa organa tertutup. Kalau pipa organa terbuka sama. Ya, pipa organa terbuka mirip dengan dawai. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya ada harmonik 1, harmonik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk pipa organa terbuka PUB atau senar. Sama harusnya. Begitu. Jadi masing-masing secara rumus dasarnya itu cuma ini aja. F sama dengan V per lambda. Jadi F sama dengan V per lambda ini rumus dasar. Rumus dasar untuk mendapatkan pola ini. Itu Bapak Ibu ya. Dan pola ini, nah kalau kita sambungin lagi dengan interferensi itu ya, interferensi, kemudian difraksi. Nah ini sama polanya. Kalau kita tahu polanya, maka nanti kita bisa menunjukkan rumusnya. Atau kita bisa menemukan rumusnya. Jadi seperti itu, kira-kira lah ya.
Banyak yang bahas ya hari ini. Katanya bahwa itu atau kita lanjut aja? Screenshot aja dulu, Pak. Oke, monggo silakan di screenshot. Sudah belum? Tapi untuk menegaskan harusnya mana ada atas ketiga, F-nya 100 gitu Pak Ipin ya harusnya ya. Kalau lihat dari soalnya mah. Nada atas ketiga, cuma F-nya 100. F nada dasarnya harusnya 25 ketemunya, ya. Jadi kalau ini udah maksudnya ini 100 Hz itu maksudnya udah frekuensi di atas ketiga. Tapi kalau maunya itu atas ketiganya 100. Jadi nada dasarnya 25 gitu harusnya. Tinggal dibagi aja. Berarti 0 1 berarti dibagi apa ya? 1 2 1 2 3 berarti dibagi 4 berarti 25. Ya, nada dasarnya 25. Nada dasarnya berarti 25. Lanjut ya. Nomor 10 diberikan tabel macam bunyi dan taraf intensitas bunyi sebagai berikut. Bunyi yang terdengar dari suatu peristiwa tercatat memiliki intensitas 10 kali sepangkat minus 10 watt per meter persegi. Jadi intensitas bunyinya 10 pangkat minus 10 watt per meter persegi. Kemudian intensitas ambang pendengaran kita pakai simbol I0 yaitu 10 pangkat 12 watt per meter persegi. Maka macam bunyi yang terdengar adalah, oh ya, ini untuk taraf intensitas, ini namanya tingkat kebisingan suatu benda ya. Cara mengukurnya kita pakai perbandingan, tapi perbandingan logaritma. I per I0 dalam logaritmanya ya. Jadi 10 log I-nya itu 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 12. Ini bisa naik jadi 10 pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu kan 2. 2 dikali 10 di 20. Satuannya adalah desibel. 20 desibel itu sama saja dengan ya orang yang lagi bersiul. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Orang yang bersiul. Terus yang nomor 11. Sebuah kawat loop seperti pada gambar berada dalam medan magnet B yang homogen. Jika besar perubahan medan magnet B terhadap waktu sebesar 20 Tesla per sekon, maka dihasilkan arus sebesar 2 ampere. Besar perubahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan arus sebesar 1 ampere. Jadi bisa kita pakai perbandingan ya. Perubahan medan magnet. Jadi saya simbolkan delta B nilainya awalnya 20 Tesla per sekon menghasilkan I sebesar 2 ampere. Kemudian yang diinginkan adalah I-nya sama dengan 1 ampere. Ini berarti keadaan 1, ini keadaan 1, ini keadaan yang ditanyain delta B-nya ya. Delta B-nya sama dengan berapa? Nah, hubungan antara B sama I. Ini kalau GGL sama dengan N delta V per delta T. Lebih lanjut kalau kita mau dijabarkan akan menjadi seperti ini supaya muncul B, maka ini min N
delta BA cos theta, kan begitu ya, per delta T. Oh iya, ini delta B per delta T sebenarnya. Gimana nih nulisnya? Ini delta B per delta T ya. Oh ibu ya. Nah, ini delta T. Ini I-nya nih. Ini I1. Yang ini delta B per delta T untuk yang kedua. Terus untuk I itu kan sama dengan epsilon per R ya. Jadi I sebanding sama I sebanding sama epsilon, epsilon sebanding sama perubahan kan begitu. Nah, kalau mau dilanjutin nih, N delta B A cos theta per delta T. Jadi I sebanding sama ini kan. Sebanding. Berarti kita pakai perbandingan yang sebanding aja. Kalau perbandingan yang sebanding, langsung saja ya. I2 per I1 sama dengan delta B2 ya, delta T per delta B per delta T ini 1. Nah, I2-nya yang I2-nya nilainya 1, I1-nya nilainya 2, delta B2-nya itu yang ditanya, namanya X aja ya, kemampuan tulisannya. Delta B1-nya nilainya 20. Nah, kali silang maka akan dapat 10 SK per sekon. Ya, ada pertanyaan? Agak geser, Pak. Ketutupan Bapak. Oh, saya yang agak geser. Iya, nggak maksudnya barusan pas nulis itu Bapak ketutupan Bapak, jadi gak kelihatan. Oke, maaf. Tapi udah kelihatan. Iya kelihatan kan Bapak udah duduk. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Udah Pak, lanjut Pak. Siap. Kirain apa ya? Nomor 12. Nomor 12 ya. Nomor 12. Perhatikan rangkaian CRLC berikut. Dari rangkaian di atas mana pernyataan yang benar. Waduh, ini tes satu-satu ya, R, L, dan C. Ini ya, Bapak Ibu ya. Sret. Nah, R, L, C. R 600 ohm, kemudian 200 mH, kemudian ini 1 mikrofarad. Ini sumber tegangannya 120 volt dan 500 per Hz. Oke. Yang ini namanya V maksimum, yang ini namanya frekuensinya. Omeganya berapa? Omega 2 pf. Nah, yang nyari impedan dulu deh ya. SL dulu. SL kita SL sama dengan omega. Omega-nya 1000, L-nya 200 mili, jadi 200 mili itu bukan N juga ya. Jadi sama dengan 200 ohm. Kalau X bukan omega C, 1000, C-nya 1 mikro, 10 min. Nah, sama dengan berapa? 1.000.000 dibagi 1000. 1000 ya, 1000 ohm. Itu XL sama X2-nya ya. Terus untuk Z bagaimana? Z. Nah, sebenarnya ini pakai tripel kita buat saja bahwa Ibu-ibu. Ini 600, selisih antara ini sama ini kan 800. Selisihnya ya, selisihnya 800. 600, 800 berarti nanti Z-nya ketemu 1000. Tapi nggak apa-apa saya tulisin ya. 600 kuadrat plus 800 kuadrat berarti hasilnya 1000 ohm. Ini Z-nya. Kalau I gimana? I sama dengan V per Z. V-nya 120 per 1000 sama dengan berapa? 0,12 ampere.
Ya. Kalau misalnya tegangan maksimum senilai berapa? Ini tegangan maksimum berarti salah ya. Impedansi rangkaian berapa? Impedansinya 1000 A yang B. Rangkaian bersifat induktif, kita lihat Excel 200, XC 1000. Nah, ini rangkaian yang bersifat induktif, tapi lebih ke sifat kapasitornya yang dominan ya. Berarti bersifat. Terus arus maksimum berapa? Arus maksimum 0,12 ampere. Nah, terakhir untuk tegangan induktor misalnya sentimeter PL. I dikali XL. I-nya berapa? I-nya 0,12, XL-nya 200. Berarti berapa? Sama dengan XL-nya berapa? XL-nya 24. Hah? 24 ya? Berarti hasilnya berapa? 24. 120 dibagi ya 120.000 0,12 berarti 0,12 kali 200 berarti 24 volt. Enggak ada jawabannya lagi. Oh, Jawabannya A, Pak. tegangan Tegangan efektif yang itu berapa 120 tuh mungkin tegangan efektifnya. Jadi maksimalnya adalah 120 akar 2. Benar enggak begitu, Pak? enggak, Salah ya? Biasanya ini kalau yang diketahui di sini sebenarnya kalau mau nulis lengkapnya itu kan kayak gini, tulisan lengkap V sama dengan Vm sin omega T. Nah, ini 120. Tulisannya jelek banget. 120 sin, nah ini omega 1000 T. Tulisannya kayak gini aslinya. Jadi yang diketahui di sini bukan tegangan efektif, tapi tegangan maksimum. Kok ada lagi jawabannya? Ya udah aja, namanya saya yang bikinnya. Maaf ya Bapak Ibu, ya saya salah. Apa-apa, Pak. Apa-apa. Ya soalnya ini saya ngetiknya terlalu terburu-buru ya. Nggak harus ada jawabannya. Yang penting jawabannya betul. Terima kasih saya sudah dihibur ya Pak ya. Oke, nomor 13. Fisika lebih penting proses ya Pak Yudi ya daripada hasil ya. Betul sekali. Oke. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita pembahasan terakhir ya karena saya harus segera ke tempat lain ya. Karena saya sudah ditunggu. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Maaf sekali ini. Nomor 13, frekuensi ambang natrium 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Frekuensi ambang itu kita pakai simbol F0 aja ya. F0 sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian misalnya potensial multi dalam volt bagi natrium saat disinari dengan cahaya yang berfrekuensi. Ini frekuensi fotonnya ya, saya simbolkan F. Nilainya 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Di situ diketahui tetapan Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat -4 Joule sekon. Terus untuk P-nya sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya potensial pembunyi ya, bla 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 tanda-tanya. Nah ini sebenarnya usaha aja ya. Usaha untuk menghentikan apa? Untuk menghentikan laju. Lajunya apa? Laju elektron. Elektron kan punya kelajuan, punya energi. Energinya itu energi kinetik namanya. Nah, energi kinetik sama
biar nggak kebalik tulisnya. Usaha, dan gini deh, usaha sama dengan energi kinetik, dah ini aja. Apa namanya singkatnya ya. Nah, usaha ini Q dikali V. Q kali V-nya itu kan pakai E nih, biar enak ya. E dikali V. Terus energi kinetiknya itu HF kan. Nah, ini selisih frekuensi ambang, frekuensi foton sama frekuensi ambang yang selisih. H ini saya tulis F min F0. Nah, ini energi kinetiknya. Jadi untuk V-nya sama dengan H F min F0 per E. Jadi ini tinggal masukin aja nih. Kelihatan nggak? H-nya 6,6 terus pangkat min 34, kemudian F dikurangi F0, ini ya. 6 kurangi 4,4 itu berarti 1,6. Jadi 1,6 dari 10 pangkat 14 per ini 1,6 juga dari 10 pangkat min 19. Dicoret sehingga hasilnya 6,6 min 20 tambah 19 berarti min 1. Berarti ini 0,66. Oh, nggak ketemu juga ini. Oh, ada ya jawabannya? D, Pak Ipin. Ada yang D 0,66. 0,66 satuannya adalah volt. Nah, jadi seperti itu. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Boten gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena saya harus segera tempat lain ya, saya juga ini ditunggu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya, hari ini kita hanya bisa bahas sampai nomor 13 saja. Untuk yang nomor 14 sampai nomor 20 mungkin kita akan bahas di lain waktu kalau ada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah kekuatan, nambah doa, nambah percaya diri. Semoga kita bisa lulus dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Amin. Pak Ipin, atau gini aja, nomor 14 sama nomor 15 dengan tulis aja terus nanti difoto dikirim ke grup aja. By the way, terima kasih Pak Ipin ilmunya. Setuju. Gitu aja. Ya Pak, betul Pak, pembahasannya yang 14 sampai 20 Siap. di foto saja. Siap. Oke, begitu ya. Diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami. Izin meninggalkan rapat. Ya. Untuk yang rekam silakan dihentikan aja. Saya juga mau menghentikan nih.